Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrido, NIM 0602032042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme atau yang sering disebut plagiat adalah penjiblakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah menjadi karangan atau pendapatnya sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Di sini saya mengutip definisi atau pengertian plagiarisme. Menurut Neville, dikutip dalam Putri 2013 mengemukakan bahwa plagiarisme sebagai tindakan mengambil ide atau tulisan orang lain tanpa menyebutkan rujukan dan melakukan klaim sebagai pemiliknya sendiri. Yang selanjutnya yakni tipe-tipe plagiarisme. Menurut Sulistyo 2011, tipe-tipe plagiarisme ada 4. Yang pertama yakni plagiarism of ideas. Pembuktiannya relatif sulit karena ide yang dijiplak mungkin memiliki kemiripan dengan orang lain. Yang kedua, word of word. Mengutip karya orang lain kata demi kata tanpa menyertakan sumbernya. Yang ketiga, plagiarism of source. Tipe ini yang paling fatal karena tidak menyebutkan sumber dengan lengkap, baik referensi, rujukan, dan juga nama pemilik gagasan. Yang keempat yakni plagiarism of authorship. Tindakan plagiarisme ini menulis karya ilmiah yang dihasilkan oleh orang lain. Contoh lain dari plagiarisme ada total, yakni menjiplak karya orang lain dan mengklaim sebagai miliknya. Kemudian plagiator akan melakukan sedikit perubahan pada bagian judul karya ilmiah yang dijiplak. Yang kedua ada parsial atau sebagian, menjiplak sebagian karya orang lain atau mengutip pernyataan, sampel, teori, pembahasan, maupun kesimpulan dan diklaim sebagai miliknya tanpa mencantumkan sumbernya. Yang ketiga ada autoplagiasi, mengutip seluruh atau sebagian karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asal. Yang keempat ada antarbahasa, menerjemahkan karya ilmiah berbahasa asing menjadi bahasa Indonesia atau lainnya untuk dijadikan kutipan dalam karya ilmiah yang ditulis sendiri tanpa menyertakan sumber kutipan tersebut. Namun kalian tidak perlu khawatir mengenai tindakan plagiarisme. Ada cara atau teknik yang bisa kita lakukan untuk menghindari tindakan plagiarisme ini, yakni menggunakan dengan cara teknik parafrase. Apa itu teknik parafrase? Parafrase merupakan penulisan ulang ide atau gagasan orang lain dengan penggunaan kata-katanya sendiri dan ditampilkan dalam bentuk baru dengan pernyataan ulang yang lebih lengkap dan detail. Parafrase juga merupakan cara yang legal dan sah dalam meminjam gagasan orang lain. Menurut Kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary, parafrase merupakan cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah dan dimengerti. Berikut ini ada 6 teknik menulis efektif dalam melakukan parafrase, seperti yang diberikan oleh panduan Owl Purdue. Yang pertama yakni bacalah kembali teks sumber sampai Anda memahami benar isi teks tersebut. Yang kedua, singkirkan teks atau naskah asli tersebut dan tulislah ulang gagasan dalam teks dalam sebuah kertas. Yang ketiga, buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase Anda untuk mengingatkan dan memahami naskah asli tersebut. Di atas kartu catatan, tuliskan kata kunci yang menunjukkan subjek atau tema parafrase Anda. Yang keempat, bandingkan tulisan parafrase Anda dengan naskah aslinya untuk mengecek apakah semua gagasan, terutama gagasan yang terpenting, telah tercantum dalam hasil parafrase tersebut. Yang kelima, gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus, terminologi atau frase dari naskah asli dan yang Anda ambil sama persis dengan naskah aslinya. Yang terakhir, tuliskan sumber termasuk halaman pada kertas catatan sehingga mempermudah Anda untuk menuliskan sumber pustaka atau referensi. Adapun contoh melakukan parafrase dalam sebuah kalimat. Contohnya, kalimat asli, sebuah kejutan di bidang realita maya atau virtual reality terjadi pada tahun 1961 dengan kemunculan sensoramanya Heli. Kita menggunakan
teknik parafrase, yakni menjadi kalimat hasil karya Helig yang dikenal dengan nama sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Buka kurung Krisnawati, 2000, halaman 55, tutup kurung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.